إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال بينهما 40 سنة أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. Hadratal mukarramin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai dan merahmati kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam Jumat ini bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat Allah berikan kita kecukupan rezeki, berbagai keperluan sandang, pangan dan papan, sehingga di antara kita tidak ada yang kelaparan. Allah berikan nikmat rasa aman, tentram dan damai yang membuat kita tidak ada yang merasa ketakutan. Dua nikmat ini yang Allah ingatkan kepada kita. Hendaknya kita menggunakannya untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, penguasa Baitullah, yang telah memberikan kepada mereka kecukupan makan sehingga tidak ada yang kelaparan, dan Allah berikan kepada mereka rasa aman sehingga tidak ada yang ketakutan. Dua nikmat inilah yang mungkin sekarang tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Negeri walaupun jauh di sana, tapi terasa dekat di hati kita. Orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, bagaimanapun mereka mempunyai tempat tersendiri di hati kita umat Islam, khususnya bangsa Indonesia. Kenapa? Karena secara historis mereka mempunyai nasib dan sepenanggungan dengan kita, punya perasaan sama-sama pernah mengalami sebagai bangsa yang dijajah. Kalau mereka dijajah sama Inggris dulunya, kemudian kalau kita dijajah oleh Belanda. Tapi nasib berbeda.
Ketika kita memproklamirkan diri 1945, dan alhamdulillah sudah 78 tahun kita merasakan udara bebas sebagai bangsa yang merdeka. Saat kita memproklamirkan diri, mereka sudah menyatakan mengakui, termasuk negara yang merespon dan mengakui di awal-awal kemerdekaan kita adalah bangsa Palestina. Tapi setelah 78 tahun kita sudah merdeka, sampai sekarang mereka masih sebagai negara yang dijajah. Dan dijajahnya itu luar biasa beda dengan penjajah-penjajah yang lain. Kalau penjajah-penjajah yang lain itu biasanya datang, pasukannya, orang-orang kuatnya hanya untuk mengeksploitasi, mengambil kekayaan alamnya, mengambil potensi alamnya, mempekerjakan orangnya. Tapi mereka tidak seperti penjajah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka bukan hanya menjajah akan mengambil kekayaannya, tapi mengambil segala-galanya. Sejengkal demi sejengkal semua tanah airnya mau diambil. Bahkan tidak cukup dengan mengambil negaranya, mereka itu akan melakukan gerakan genosida, gerakan penghabisan etnis Palestina, supaya mereka itu betul-betul hilang dari bumi Palestina. Lalu sesuai dengan keyakinan Zionis ini, orang-orang Yahudi Zionis ini, tanah air mereka, tanah air Palestina akan diambil oleh mereka. Dan itulah, jadi beda dengan penjajah yang menimpa kita dulu. Bangsa Belanda, bangsa Jepang kita usir. Mereka karena tidak membutuhkan negaranya, tapi mereka mengambil kekayaan. Tapi kalau Palestina itu akan diambil semuanya. Padahal Palestina saudara kita dulu juga negara yang berdaulat. Sebelum datang penjajah tahun 1914, orang-orang Eropa pada menjajah nih bekas wilayah kekuasaan Ottoman, Turki Utsmani. Pas persis tahun 1916 terjadilah kesepakatan nih antar mereka, persekongkolan antara Inggris sama Prancis yang membagi-bagi wilayah untuk dijajah. Terjadilah yang kita kenal dalam sejarah adalah perjanjian Sykes-Picot, di mana orang Inggris sama Prancis ini bersepakat bagi-bagi wilayah dan Palestina itu menjadi jajahan Inggris. Dan sejak itulah 1 tahun kemudian Inggris ini ingin membela saudaranya. Orang-orang Yahudi dijanjikan oleh mereka, oleh orang-orang Inggris ya, melalui menlunya, bahwa ini bangsa Yahudi nanti akan dibantu mendirikan sebuah negeri di mana di tempat Inggris menjajah. Jadi jahat, sudah menjajah lalu membantu orang lain untuk membuat negara di situ. Akhirnya karena dijanjikan sama Inggris ini, berbondong-bondonglah orang Yahudi dari berbagai wilayah termasuk dari Inggris. Jadi mereka yang datang bukan tentaranya mau mengeksploitasi, mau merebut kekayaannya, tapi yang datang orang-orangnya semuanya berbondong-bondong. Akhirnya proteslah orang-orang Arab, orang Palestina, bagaimana mereka itu berbondong-bondong datang ke negeri orang, tapi tidak berdaya sebagai negara yang dijajah. Kalau penjajahnya pun mengasih fasilitas. Akhirnya pada 1948 berdirilah negara haram. Kenapa dikatakan negara haram? Karena memang Yahudi dulunya nggak punya tanah air di situ, dan yang punya tanah itu adalah orang Palestina. Sementara yang ngasih kesempatan untuk membuat negara di situ adalah penjajah. Negara haramlah berdiri, namanya negara Israel. Boleh jadi ini nama untuk mengelabui umat-umat beragama, karena Israel itu nama Nabi Yakub, supaya orang simpati. Tapi ternyata di balik itu, masya Allah, ini ada niat jahat. Karena menurut ajaran Zionis ini bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan dan akan dikuasai semua. Sehingga mereka menjajah bukan mengambil kekayaannya, tapi semua akan dihabiskan. Makanya setelah berdirinya negara 1948 terus terjadilah
pengambilan wilayah-wilayah, terus mereka itu mencaplok wilayah-wilayah sekitarnya. Siapapun yang tidak ikut aturannya dibinasakan. Dan sudah berapa korbannya? Setelah Israel menjajah Palestina itu sudah sekian ribu. Diperkirakan ini yang tragedi kemanusiaan yang terakhir ini saja pun sudah 10.000 lebih yang menjadi syahid. Belum sebelumnya itu. Dan sekarang ya, difahami oleh orang bahwa memang bukan sekedar mau merebut wilayahnya, tapi sudah mau apa? Sudah mau menghabiskan segala-galanya. Yang orang mereka sebutnya dengan apa? Gerakan genocide. Sekarang mereka dengan berbagai macam cara ya menimpa saudara-saudara kita. Sudah 10.000 lebih yang menjadi syahid. Dan yang sedihnya tidak semua adalah para pejuang. Kebanyakan mereka adalah anak-anak, ibu-ibu yang kemudian dibantai begitu saja. Sudah mereka diporak-porandakan rumahnya, diporak-porandakan jalan-jalannya, tempat-tempat fasilitas umumnya, lalu mereka disuruh keluar. Mereka ngungsi di tempat-tempat umum, di masjid, di rumah sakit, tapi kemudian mereka bombardir. Bagaimana mereka tidak akan menjadi syahid? Mungkin kalau para pejuangnya sudah siap lahir batin, mati syahid atau hidup mulia. Ini persoalannya adalah anak-anak yang tidak berdosa, ibu-ibu yang tidak berdosa. Dan itulah kebiadaban yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, yang dilakukan oleh bangsa Zionis Yahudi. Makanya kemudian kalau sekarang dunia menjadi sadar, oh ternyata selama ini Yahudi ini memang membuat framing ya, bahwa ini Palestina ini memang keras kepala, Palestina ini adalah teroris, Palestina ini adalah begini begitu. Itu semua adalah memang propaganda orang-orang Yahudi ini, dengan mengeluarkan sekian banyak dana untuk membiayai para buzzer ini supaya menciptakan suasana seperti itu. Tapi ternyata sekarang terbukti, alhamdulillah sebagian negara sudah mulai sadar, walaupun sudah sangat telat, tapi setidaknya kita paham bahwa ternyata kalau benar bahwa mereka sekarang ini produk-produk Yahudi yang dijual oleh masyarakat umat Islam, dan mereka secara terang-terangan nih perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa sebagian untungnya itu akan dikembalikan ke Israel, ke Yahudi. Kemudian dananya itu kemudian untuk dibelikan senjata, dan senjatanya itu adalah untuk membunuh saudara kita. Maka menurut saya sangat logis kalau sekarang MUI dan beberapa masyarakat yang sudah lama sebetulnya, ini alhamdulillah MUI tahun ini sudah secara resmi menyatakan bahwa memberikan fatwa haram hukumnya ini kita mendukung penjajah. Bahkan kita dihimbau juga untuk tidak memberi produk-produk penjajah, karena hasilnya itu akan dibuat untuk membeli senjata, dan senjatanya untuk membunuh saudara-saudara kita. Jadi menurut kita sudah begitu jelas sekali, kita orang muslim dimanapun, apalagi muslim Indonesia, maka tidak ada lain kecuali kita wajib membela saudara-saudara kita. Pertama, kenapa kita harus membela saudara-saudara kita? Pertama, ini adalah suatu kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita. Kalau kita ngelihat bahwa ini suatu kezaliman, suatu kemungkaran, maka kita orang muslim tidak boleh berpangku tangan, nggak boleh diem. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian ngelihat ada kemungkaran di mana kita tahu, harus bertindak biyadi, dengan action yang nyata. Apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi kezaliman ini? Kalau sekarang sudah 10 atau 11.000 saudara-saudara kita terbantai, dibantai menjadi syuhada, apa kita diam saja? Itu kan biarin, kan mereka orang jauh. Kita di sini juga banyak yang perlu dibantu. Bukan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa dengan actionnya yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Di antaranya memang kalau benar ini produk-produk sebagian ini adalah untungnya untuk membantu Yahudi, mungkin salah satu aksi kita, nggak usah beli produk itu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan perbuatan aksi yang nyata, setidaknya pakai lisan kita. Kita ini
sampaikan kepada dunia, ini ada kezaliman menimpa saudara-saudara kita. Ada negara yang sudah di tahun 2023 ini masih dijajah. Padahal yang menjajah ini adalah orang-orang yang didukung katanya oleh polisi dunia, orang-orang yang mengagungkan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan seterusnya. Mana? Hak-hak asasi manusia dan demokrasi itu berlaku untuk bangsa mereka sesama orang kafir. Tetapi ketika korbannya orang Islam, mereka diam saja. Bahkan mereka itu membantu untuk membantai saudara-saudara kita. Amerika sudah ngasih pasukan, ngasih bantuan. Apa itu kata Allah? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan kekejaman seperti itu melainkan karena yang jadi korbannya orang yang akidahnya berbeda. Karena itu orang-orang beriman. Mungkin kalau sesama kafir nggak akan sesadis ini. Jadi kita wajib melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sampaikan dengan lisan kita, dan sekarang himbauan dari MUI semua masjid-masjid, majelis-majelis untuk menyadarkan masyarakat supaya dibangun kesadaran masyarakat, jangan sampai membela para penjajah, karena yang akan jadi korban yang dijajah oleh saudara-saudara kita. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa pun kita hatinya tetap ingkar. Enggak bisa dengan perbuatan nyata, ngomong juga enggak bisa, enggak ada kesempatan. Setidaknya hati kita ini enggak setuju. Kalau masih setuju kita, apalagi masih mau mendengarkan kata-kata buzzer itu, ingin menyalahkan saudara-saudara kita, ini kita keterlaluan. Harusnya kita ini malu. Karena yang namanya Palestina ini adalah bumi istimewa, bumi Allah yang diberkahi. Di situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada kiblat pertama umat Islam. Sehingga saudara-saudara kita yang di sana bertahan, mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, semua itu sebetulnya mewakili kita umat Islam. Malu kita harusnya itu. Kalaupun kita tidak bantu, jangan sampai malah mencela kita. Oh, dasar orang Palestina itu keras kepala. Kenapa sih nggak keluar saja? Kenapa mesti keluar? Itu kan hak dia, tanah air dia. Kenapa kita harus keluar? Dalam Islam itu jangankan untuk mempertahankan bumi, tanah airnya, mempertahankan hartanya juga harus wajib. Kata Rasulullah SAW, man mata ala duna mali. Siapa yang mati karena membela hartanya, orang mau merampas, mau merampok, kita kemudian lawan rampoknya, kita mati syahid. Jadi jangan sampai kemudian udah ngalah aja. Kalau ngalah itu yang diinginkan oleh orang Yahudi. Karena yang mereka mau itu orang-orang Palestina semua keluar, lalu kemudian semua diambil sama mereka. Jadi kalau mereka kita katakan mereka keras kepala, ini kita ini yang keterlaluan. Gak berterima kasih, sudah diwakili, mereka sudah merelakan segalanya. Ada satu analogi yang saya akan sampaikan dalam penutup ini. Ada orang mengatakan, ibaratnya orang Palestina itu seperti tuan rumah yang punya rumahnya. Kemudian orang Israel ini adalah perampok. Suatu ketika datanglah perampok ingin mengambil rumahnya seseorang itu, orang Palestina itu. Setelah dirampok, kemudian si penghuni rumah, pemilik rumahnya itu dikeluarkan dari rumahnya, diusir. Kemudian dibuatkan kandang. Lalu sama perampoknya itu dibuatkan kandang, dikasih makan, seterusnya dan seterusnya, sesuai dengan terserah dia. Itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita orang Palestina. Orang Israel mengambil negaranya, lalu mereka itu sekarang orang-orang yang tidak mau menyerah atau yang tidak mau ikutin kemauan Yahudi ini, dipasunglah mereka. Dibuat satu wilayah namanya di kota Gaza. Wilayahnya tidak luas tapi penduduknya sangat padat. Kanan kirinya itu ditembok tinggi sekali. Semua yang masuk di situ, makanan, keperluan, semua itu dikontrol sama Yahudi. Dan sekarang sudah dihancur habis-habisan, kecuali tinggal tentara-tentaranya mungkin yang dibangker. Karena di wilayah Gaza semua sudah tidak ada. Jadi intinya, kalau kita perhatikan, inilah nasibnya saudara-saudara kita. Sudah diambil rumahnya, semua kekayaannya, dia diusir ya. Dan kemudian dibuatkan rumah, dikasih makan, terserah apa yang perampoknya itu. Atau sebagian sudah terusir, sudah pergi dari rumahnya. Dan itulah, makanya marilah dengan ini ya, kita doakan saudara-saudara kita, khususnya bangsa Palestina ya. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin dimanapun mereka adalah bersaudara, dan kita disuruh membantu saudara-saudara kita. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu yang dizalimi maupun yang terzalimi. Karena kita semua ibarat satu tubuh yang apabila ada bagian yang menderita maka akan merasakan juga bagian yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera Allah bebaskan, Allah berikan kemerdekaan, dan mudah-mudahan Yahudi laknatullah, orang-orang Zionis ini segera Allah hancurkan, dan semua upaya mereka yang luar biasa yang zalim kiranya Allah Subhanahu wa taala ya akan kalahkan semua, karena waman nasru illa min indillah. Sungguhnya pertolongan dan kemenangan itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asa alladhi waffaqa ala ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa معصيته ما قدره عليه وقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم صوب رميهم. اللهم دوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم حرر شعب فلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله